Oke, yuk kita bahas sesuatu yang seru hari ini. Kita bakal ngupas tuntas perjalanan gila dari teknologi all-wheel drive. Dari yang awalnya cuma buat kebutuhan militer di medan perang, terus jadi raja di sirkuit balap, sekarang malah mungkin ada di mobil yang kita pakai sehari-hari. Nah, mungkin Anda mikir, AWD kan buat jalanan bersalju atau becek aja. Eits, tunggu dulu. Cerita di baliknya itu jauh lebih keren dan penuh drama loh. Ini tuh kisah tentang inovasi yang nekat, persaingan super sengit, dan soal gimana caranya teknologi militer yang kasar bisa disulap jadi simbol keamanan buat keluarga. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari akar-akarnya. Percaya atau enggak, konsep membagi tenaga ke 4 roda itu udah ada jauh sebelum mobil modern ada. Idenya lahir bukan dari dunia otomotif, tapi dari tantangan di era revolusi industri. Coba lihat lini masa ini deh. Gila ya, dari tahun 1820-an orang udah mikirin ini buat mesin uap. Bahkan, Ferdinand Porsche di tahun 1899 udah bikin mobil listrik dengan motor di tiap roda. Intinya, mereka semua pusing mikirin satu hal yang sama, gimana caranya dapat traksi maksimal. Nah, titik baliknya itu di tahun 1908, pas ditemuinya CV joint. Inilah komponen kunci yang bikin roda depan bisa nerima tenaga sekaligus bisa belok. Tapi, momen pembuktian sesungguhnya itu datang pas Perang Dunia Kedua. Kebutuhan buat nerabas medan perang yang hancur lebur bikin Furwidi jadi harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Dan muncullah si Willys MB Jeep yang legendaris itu. Mobil ini jadi bukti nyata betapa tangguhnya teknologi Furwidi di kondisi paling ekstrim sekalipun. Tapi, ada satu masalah teknis yang pelik banget. Sistem 4WD zaman dulu itu kaku. Jadi kalau mobilnya belok di aspal, roda bagian luar kan muternya lebih cepat dari yang di dalam. Nah, karena sistemnya kaku, ini bikin ketegangan luar biasa di mesin, mobilnya geter-geter, dan bahkan bisa bikin komponennya rontok. Inilah PR besar yang harus dipecahkan sebelum AWD bisa dipakai di mobil biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Babak di mana AWD lepas dari citranya yang cuma buat mobil pekerja keras dan berubah total jadi legenda di dunia balap. Dulu di era 70-an, kalau ngomongin balapan, ya mobil penggerak roda belakang yang ringan dan lincah itu rajanya. Jadi, ide buat nambahin sistem AWD yang berat dan ribet ke mobil balap dianggap konyol, nggak masuk akal banget deh pokoknya. Nah, ini dia momen aha buat Audi. Jadi ceritanya pas mereka lagi ngetes prototipe mobil sport kenceng mereka di salju, mereka malah dipermalukan sama mobil militer VW Iltis yang pelan. Kok bisa? Ya karena si Iltis ini pakai 4WD. Di situ para insinyur Audi sadar, wow, kita harus bisa pasang si Hio traksi ini ke mobil performa kita. Terus gimana caranya biar nggak berat kayak truk? Nah, disinilah kejeniusan para insinyur bekerja. Mereka menciptakan poros berongga. Bayangin aja ada 2 pipa. Yang satu ada di dalam pipa lainnya, dan keduanya bisa muter sendiri-sendiri. Satu buat ngirim tenaga ke belakang, satu lagi ke depan. Simple tapi brilian. Ini bikin mereka nggak perlu lagi transfer case yang gede dan berat. Dan hasilnya? Dominasi total. Sistem yang mereka namain Quattro ini bener-bener mengubah peta persaingan. Audi langsung jadi juara dunia rally alias WRC cuma dalam 2 tahun. Ya, cuma butuh 2 tahun. Sejak saat itu, era mobil penggerak roda belakang di dunia rally, ya, resmi berakhir. Kesuksesan Audi ini ibaratnya membangunkan raksasa yang lagi tidur di Jepang. Subaru dengan Impreza WRX-nya dan Mitsubishi dengan Lancer Evolution-nya langsung ikut terjun. Mereka bawa teknologi AWD dari lintasan rally langsung ke jalan raya. Pertarungan mereka di tahun 90-an jadi salah satu rivalitas paling ikonik di sejarah motorsport. Ada pepatah lama di dunia balap, menang di hari Minggu, jual di hari Senin. Dan ini benar-benar kejadian. Kemenangan di lintasan rally bikin penjualan mobil-mobil ini meroket. Orang-orang jadi bisa beli sepotong teknologi juara dunia, dan mereka suka banget. Oke, setelah menaklukkan dunia balap, ceritanya berbelok tajam. Industri mobil melakukan salah satu rebranding paling jenius yang pernah ada, membawa AWD dari sirkuit yang ganas ke jalanan komplek perumahan yang tenang. Coba ingat-ingat lagi citra AWD dari dunia rally. Mobil loncat-loncat, ngedrift di lumpur, suaranya, karang. Image-nya itu soal kecepatan ekstrim, brutal, dan dominasi, sangat maskulin dan agresif. Dan tiba-tiba, boom, semuanya dibalik 180 derajat. Teknologi yang sama, tapi sekarang kata-kata promosinya jadi perlindungan, keluarga, keamanan. Ini benar-benar salah satu strategi marketing paling cerdas dalam sejarah otomotif.
Dan jagoannya soal ini, Subaru. Mereka ambil teknologi symmetrical AWD mereka yang lahir dari dunia rally dan menjualnya bukan sebagai fitur kecepatan, tapi sebagai janji cinta buat keluarga. AWD bukan lagi soal jadi yang tercepat, tapi soal mastiin keluarga kita aman pas lagi ada badai salju di jalan. Dan ternyata bukan cuma Subaru loh yang sadar, Mercedes-Benz mempromosikan 4MATIC sebagai bagian dari reputasi keselamatan mereka. Volvo juga menggabungkan AWD dengan sistem kontrol stabilitas canggih mereka. Jadi pesannya jelas, AWD bukan lagi buat orang gila kecepatan, tapi fitur keselamatan penting buat semua orang. Nah, sekarang kita sampai di babak terakhir, babak masa kini dan masa depan, di mana mobil listrik datang dan merombak total semua yang kita tahu soal AWD. Semua aturan main yang lama bakal berubah. Kenalan yuk sama eAWD atau All-Wheel Drive Electric. Konsepnya simpel banget. Daripada pakai satu mesin yang tenaganya dibagi-bagi pakai alat mekanis, sekarang tinggal pasang motor listrik di depan dan di belakang. Udah, nggak perlu lagi transfer case, drive shaft, dan perintilan mekanis lain yang ribet itu. Tabel ini nunjukin perbedaannya kayak langit dan bumi. Coba lihat waktu responsnya. Sistem mekanis butuh waktu buat bereaksi, sekitar 1/4 detik. eAWD, seketika, cuma butuh 1/sekian detik, karena semuanya diatur software. Terus, lihat deh dampak ke kabin. Nggak ada lagi gundukan di tengah lantai mobil, jadi interiornya bisa lebih lega. Keuntungannya apa aja? Wah, banyak banget. Kontrol tenaga ketiap roda jadi super presisi dan instan. Artinya handling lebih mantap. Mobil jadi lebih senyap, nggak ada getaran aneh. Dan karena komponen bergeraknya lebih sedikit, perawatannya juga jadi lebih gampang. Ini benar-benar solusi dari masalah yang udah dipikirin insinyur selama 100 tahun. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Ini bukan lagi soal kecepatan, tapi soal efisiensi. Riset nunjukin kalau sistem eAW yang pinter itu bisa ningkatin efisiensi dan jarak tempuh mobil sampai lebih dari 32%. Itu angka yang gede banget loh. Lompatan teknologinya jauh banget. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, ada 4 babak besar. Pertama, diuji dan terbukti di medan perang. Kedua, jadi raja di lintasan balap. Ketiga, diubah citranya jadi fitur keselamatan keluarga. Dan yang terakhir, keempat, diciptakan ulang sepenuhnya oleh software di era mobil listrik. Perjalanan yang luar biasa ya, dari mesin uap sampai jadi algoritma software. Ini bikin kita mikir, dengan kontrol super presisi di tiap roda yang sekarang bisa dilakukan motor listrik, kira-kira evolusi selanjutnya apa ya? Bakal ada teknologi traksi apa lagi di masa depan? Makasih banyak sudah menyimak bahasan kali ini.